Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Perdana Ibra dengan NIM C1D1230500. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Bambang Purnomo selaku dosen pengampu MK Manajemen Strategi dan Bisnis Valuation. Di sini saya akan mempresentasikan studi kasus dilema diversifikasi PT Tekno Abadi Jaya Mandiri. Baiklah, langsung saja ke materi pertama, yaitu analisis SWOT PT Tekno Abadi Jaya Mandiri. Yang pertama yaitu strength-nya, yaitu produk utama dari PT Abadi Jaya Mandiri ini yaitu adalah Funtrack. Funtrack ini sudah menjadi pemimpin pasar dan dikenal karena keandalan dan layanan purna jualnya. Yang kedua yaitu perusahaan memiliki kas yang melimpah, menandakan probabilitas dan daya tahan finansial, dan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri perangkat lunak keuangan. Contohnya yaitu ada weakness, yaitu ketergantungan tinggi pada suatu produk, yaitu kontrak. Ini yaitu yang berkontribusi lebih dari 80% pendapatan PT Jaya Abadi Mandiri. Yang kedua yaitu kurangnya diversifikasi portofolio produk yang membuat perusahaan rentan terhadap perubahan di pasar tunggal. Yang ketiga yaitu tidak ada strategi investasi yang jelas untuk memanfaatkan kas yang melimpah. Yang ketiga yaitu opportunities-nya, yaitu peluang, di mana diversifikasi ke sektor teknologi lain seperti AI, fintech, atau sektor industri non keuangan. Yang kedua yaitu ekspansi regional ke negara tetangga di Asia Tenggara yang mungkin belum jenuh. Yang ketiga yaitu investasi dalam startup atau teknologi disruptif yang bisa menjadi penopang masa depan. Yang ketiga yang soalnya yaitu ada threats, yaitu ancaman, yaitu pasar mulai jenuh dengan pertumbuhan yang melambat. Selanjutnya yaitu persaingan meningkat dari pemain baru dengan harga lebih murah dan teknologi inovatif. Selanjutnya yaitu risiko regulasi atau teknologi baru yang bisa membuat kontrak usang dan tidak relevan. Selanjutnya yaitu materi selanjutnya yaitu evaluasi opsi diversifikasi, yaitu di sini saya memberikan 3 opsi, yaitu ada opsi A, opsi B, dan opsi C. Opsi A-nya yaitu adalah diversifikasi ke solusi perangkat lunak non keuangan, misalnya yaitu untuk sektor pendidikan atau kesehatan. Keuntungannya yaitu memanfaatkan kemampuan ikuti dalam pengembangan software dan pasar potensial besar dengan kebutuhan digitalisasi yang meningkat. Kerugiannya yaitu butuh pemahaman industri yang baru yang belum dimiliki dan risiko gagal adaptasi pada model bisnis sektor lain. Opsi B-nya yaitu mendirikan anak usaha fintech seperti platform pinjaman digital atau e-wallet. Keuntungannya yaitu masih dalam ranah keuangan sehingga relevan dengan kompetensi saat ini. Dan fintech merupakan sektor dengan pertumbuhan cepat di Indonesia. Kerugiannya yaitu kompetisi sangat ketat dan regulasi kompleks dan butuh tim baru dengan keahlian startup dan ekosistem digital yang dinamis. Opsi C-nya yaitu investasi dalam startup teknologi, yaitu dengan sebagai investor bukan operator langsung. Keuntungannya yaitu diversifikasi risiko ke berbagai sektor tanpa harus membangun dari nol, dan potensi return yang tinggi bila startup ini berhasil. Dan kerugiannya yaitu risiko kegagalan startup yang tinggi apabila gagal, dan perusahaan perlu kapasitas analisis investasi yang kuat untuk memilih startup yang tepat. Materi selanjutnya yaitu rekomendasi strategi diversifikasi, yaitu di sini saya memilih opsi B, yaitu mendirikan usaha fintech dengan alasan yang pertama yaitu sesuai dengan kompetensi inti perusahaan di bidang teknologi keuangan. Yang kedua yaitu bisa memanfaatkan basis klien existing Funtrack, yaitu bank atau lembaga keuangan untuk ekspansi. Dan yang ketiga yaitu sumber daya finansial yang kuat, yaitu dengan kas yang melimpah yang bisa mendukung investasi awal. Dan yang terakhir yaitu potensi pasar di fintech di Indonesia yang masih sangat besar dan tumbuh
cepat, terutama dari segmen unbanked. Materi keempat yaitu ada langkah-langkah implementasi strategi vintage. Yang pertama yaitu studi kelayakan dan riset pasar, yaitu dengan menentukan kebutuhan yang belum terpenuhi di sektor vintage. Yang kedua yaitu butuh tim khusus vintage, yaitu dengan merekrut SDM berpengalaman di startup, pengembangan produk dan regulasi vintage. Yang ketiga yaitu dengan membuat MVP, yaitu minimum viable product, dengan membangun prototipe awal produk vintage, yaitu misalnya dengan membuat e-wallet atau P2P lending. Yang keempat yaitu dengan uji coba dan validasi pasar, yaitu dengan meluncurkan produk beta terbatas untuk melakukan uji coba pasar. Yang kelima yaitu bermitra dengan regulator, yaitu dengan memastikan kepatuhan terhadap OJK dan Bank Indonesia sejak awal. Yang keenam yaitu strategi go to market, yaitu memanfaatkan koneksi dan reputasi perusahaan untuk kolaborasi dengan bank dan perusahaan lain. Yang ketujuh dengan skalabilitas dan literasi, yaitu mengembangkan fitur sesuai respon pasar dan siap untuk ekspansi di regional. Materi yang terakhir yaitu tantangan implementasi dan mitigasi resiko. Yang pertama yaitu ada tantangannya, yaitu kegagalan adaptasi pada model bisnis baru dan regulasi yang kompleks dan berubah-ubah, dan ketatnya persaingan pada pasar vintage, dan resiko teknologi dan keamanan cyber. Yang terakhir tantangannya yaitu ada hambatan migrasi budaya perusahaan. Selanjutnya yaitu ada strategi mitigasinya, yaitu yang pertama dengan merekrut tim dengan pengalaman dari dunia vintage atau startup, dan selanjutnya yaitu dengan membentuk tim legal dan komplimen khusus serta aktif menjalin komunikasi dengan OJK. Selanjutnya yaitu dan strategi selanjutnya yaitu fokus pada niche market yang belum tersentuh pemain pasar, dan dibatasi pada sistem keamanan digital sejak awal dan dengan audit rutin. Dan strategi terakhir yaitu dengan membuat unit usaha vintage yang independen agar lebih lincah. Baiklah, itulah materi yang saya sampaikan pada studi kasus dilema diversifikasi pada PT Abadi Jaya Mandiri ini. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan dari saya minta maaf, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.